Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English class. This is your third semester with me, so I don't have to introduce myself. You already know me, right? Jadi ini adalah pembelajaran kelas bahasa Inggris semester 3 untuk kalian yang semester 1 dan semester 2-nya belajar dengan Ibu. Tentu Ibu tidak usah memperkenalkan diri lagi. Oke? Oke. Online learning semester ini kita akan belajar melalui banyak video dan juga Google Classroom. Jadi, kenapa kalian masih belajar online? Karena pertama, peraturan dari pemerintah mengharuskan kita untuk tidak belajar di sekolah. Ya, dan kita harus mematuhi itu. Lalu yang kedua, tentunya karena kalian harus tetap sehat, harus tetap ada di rumah dan tidak menjadi penyebar virus kemana-mana. And the last thing about online learning, itu kalian last semester yang lalu mengalami banyak penurunan nilai, baik yang ranking 1, 2 maupun 3, apalagi yang tidak ranking di kelasnya. Itu kenapa? Karena partisipasi kalian di kelas online itu sangat rendah. Dari satu kelas hanya beberapa anak yang mengikuti pembelajaran online atau mengumpulkan tugas secara online. Nah, itu menjadi pertimbangan Ibu untuk kalian nilainya menjadi turun. Karena apa? Pembelajaran online itu penting, kalian tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jadi, online learning is a must. Harus kalian, online learning harus dilaksanakan. Begitu pula tugas-tugas yang Ibu beri ataupun materi-materi harus dikerjakan di rumah. Nah, bila kalian ada kendala dalam online learning, silahkan nomor WA Ibu kalian tahu dari awal semester, silahkan cerita, silahkan WA, dan jelaskan kondisi kalian. Tapi alasan yang tidak diterima itu alasan yang malas dan banyak alasan. Kalau betul-betul tidak bisa, betul-betul ada kendala, itu silahkan saja ceritakan, silahkan saja bilang. Nanti akan Ibu pertimbangkan untuk kita switch ke offline learning, tapi tidak di sekolah, gitu ya. Khusus untuk kelas bahasa Inggris. Next, class contract. Seperti tahun lalu, semester pertama, kita membuat class contract itu absen 3 hari. Maaf, kalian harus mengulang, lalu misalnya tugas ada yang bolong harus dipenuhi. Nah, untuk pembelajaran online kali ini sedikit berbeda karena kita tidak tatap muka. Kelas contract-nya itu disederhanakan, yaitu absen dan tugas itu menjadi sama. Jadi ketika Ibu memberi tugas menonton video, absen kalian dihitung dari menonton video ini. Contohnya, jika Ibu memberikan tugas di Google Classroom, absen kalian dihitung dari tugas yang masuk ke Google Classroom. Dipahami ya? Sampai situ. Oke, dan yang kedua, kontrak kelas kita itu harus masuk grup WhatsApp dan Classroom. Kenapa harus masuk grup WhatsApp? Untuk semua, tidak hanya KM. Itu karena kita kan pembelajaran jarak jauh. Ibu tidak bisa bertemu kalian untuk beberapa saat. Nah, jadi komunikasi kita hanya bisa dilakukan via WA. Ibu sudah buat grup angkatan untuk kelas bahasa Inggris dari MO 1, 2, 3, 4, 5. Ayo gabung semuanya, dan jika ada permasalahan mengenai kelas bahasa Inggris, kita diskusikan bersama-sama di grup itu. Dan selanjutnya, kelas contract udah. Nah, third semester material. Materi semester 3. Seperti semester 1 dan semester 2, materi semester 3 ini masih sama, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang sebagai bahasa asing. Nah, di sini bahasa Jepangnya bobotnya lebih sedikit daripada bahasa Inggris. Jadi mungkin setelah beberapa minggu belajar bahasa Inggris, kita akan belajar bahasa Jepang. Materinya masih sama, tentang perkenalan dan tentang mengenalkan budaya Jepang. Karena itu di kelas 11 masih diperdalam. Oke, jadi kita langsung aja ya. Kita langsung belajar hari ini, karena kan tidak usah kenalan, kita udah kenal. Udah 1 tahun kita kenal, masa masih harus kenalan? Enggak ya. So, today's topic is opinion. Nah, Ibu nggak akan menjelaskan di video ini, tapi akan berupa PowerPoint. Dan PowerPoint ini jika kalian butuh akan Ibu share juga di Google Classroom. Silahkan simak PowerPoint berikut ini. Opinion. This is the first material on this semester. It is about opinion. Okay, this is the purpose of our lesson. Siswa dapat menentukan fungsi dan tujuan ungkapan dari ungkapan opini. Bisa menemukan informasi dari ungkapan opini tersebut dan juga dapat menggunakan ungkapan opini tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika kalian ingin beropini, berdebat, berargumen, nah digunakanlah materi hari ini. Okay, let's start.
What is the opinion? Opinion is a view or judgment formed about something, not necessarily based on fact or knowledge. It is the way you think or feel about something. Jadi kurang lebih seperti ini. Opini adalah pandangan atau penilaian seseorang tentang sesuatu. Tapi itu tidak harus sesuai fakta atau sesuai pengetahuan umum yang berlaku. Itu hanya apa yang kamu pikirkan atau kamu rasakan tentang sesuatu. Kalau dalam bahasa Indonesia, Ibu yakin kalian pasti paham betul opini itu apa. Okay? When opinion is stated, it is important to give reasoning or an example to support your opinion. Opinion can be taken or refused. Jadi, kalian harus ingat bahwa ketika kalian beropini, itu penting sekali jika opininya itu disertai dengan alasan yang bisa diterima. Sehingga opini kalian jadi bagus, dianggap, dan juga tidak jadi asal bunyi. Gitu. Atau selain alasan mungkin juga contoh untuk mendukung opini kalian. Gitu. Dan perlu diingat, sebagus apapun alasan kalian untuk beropini atau sebagus apapun contohnya, tetap opinion can be taken or refused. Jadi tetap opini itu sifatnya personal dan orang itu bisa menerima tapi bisa juga menolak. Karena tiap orang mungkin opininya berbeda-beda. Nah, itu adalah opini. Jadi kalau kita berbicara fakta, setiap orang harus menyetujuinya karena itu adalah fakta. Opini itu tidak. Opini sifatnya personal. Orang bisa menerima, bisa juga tidak. Karena setiap orang punya opini masing-masing. Oke, next. Di sini ada contohnya, example of opinion. Nah, ini ya. Kita baca bareng-bareng. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. Nah, dari sini aja dulu. Jadi, yang cowok suka Harry Potter movie karena ada magicnya. Lalu kata ceweknya nggak suka karena itu penilaiannya terlalu berlebihan. Terlalu dilebih-lebihkan, nggak sebagus itu katanya Harry Potter. Nah, ini berarti ada disagreement, ketidaksetujuan. Karena berbeda pendapat. Oke, next. I like playing tag because it is so much fun. Terus katanya, I don't like playing tag because people end up fighting. Playing tag itu adalah suatu game yang kayak colek-colekan gitu. I like playing tag, dia suka main playing tag. Lalu ceweknya enggak, karena anak-anak suka berantem kalau main itu. Oke, itu boleh berbeda pendapat, namanya juga opini masing-masing, ya kan? Nah, ini mereka kalau sudah tidak usah berantem, tidak jadi berantem, jadi mereka ini adalah menganut paham agree to disagree. Mereka saling mengerti, saling paham, saling setuju bahwa mereka tidak setuju terhadap pendapat satu sama lain. Paham sampai situ? Oke. Nah, lalu ceweknya ada opini lain. In my opinion, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. Nah, baru nih mereka setuju terhadap satu hal. Kata cowoknya, I agree with what you are saying. But have you ever thought that building tall towers provide work for unemployed people? Walaupun dia setuju, tapi dia memberikan alasannya juga. Yang mana menjadi sebuah argumen baru. Nah, bahwa pemerintah membangun tower yang tinggi, membangun gedung-gedung tinggi, itu juga ada manfaatnya untuk orang yang tidak bekerja, jadi punya pekerjaan, contohnya seperti itu. Jadi ini yang bubble chat terakhir itu membicarakan tentang lapangan pekerjaan dan juga tentang pemerintah gitu ya. Jadi mereka ada setuju, ada tidak setuju. Oke, itu tadi contohnya. Next. Nah, expressing personal opinion. Karena tadi Ibu bilang opini itu personal, setiap orang punya opininya masing-masing. Ini adalah contoh bagaimana cara kalian mengekspresikan opini kalian. Kurang lebih semuanya sama. Artinya adalah menurut saya, nah gitu. Cuman beda-beda katanya. As I see it, bla 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 bla. I reckon, bla 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 bla. I am compelled to say, bla 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 bla. Sampai yang as I understand, bla 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 bla. Ini dari mulai yang simple, dari mulai yang informal sampai yang sangat formal yang bisa dipakai di forum diskusi formal di sekolah.
ada gitu. Oke, nah ini general opinion. Bedanya personal opinion and general opinion adalah kalau personal opinion biasanya tiap orang beda. Biasanya tiap orang itu bisa sama, bisa beda, bisa ada yang setuju, bisa tidak. Nah, kalau general opinion itu biasa juga disebut popular opinion. Popular opinion. Jadi ada sebuah opini, ada sebuah statement, ada sebuah pernyataan yang beredar, tapi tidak tahu penyebutnya siapa, tapi itu sudah beredar luar di masyarakat, tapi itu bukan fakta, jadi itu opini, tapi itu opini siapa, tidak ada yang punya, tapi sudah banyak yang setuju, oh iya saya setuju sama opini itu. Nah yang seperti itu disebutnya general opinion, karena banyak orang yang merasa seperti itu, opininya setuju, tanpa ada satu orang khusus yang menyatakan itu opini dia gitu. Berarti itu general opinion atau popular opinion. Nah biasanya ada kata-kata most people, kan mengatasnamakan banyak orang. Most people do not agree, banyak orang tidak setuju artinya. Lalu ada lagi generally it is accepted. Generally berarti secara umum itu diterima di masyarakat bahwa bla 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 misalnya. Lalu ada juga some people say that, banyak orang mengatakan, nah gitu kan. Kalau sumbernya tidak diketahui berarti ini hanya opini. Dan lain-lain. Ini adalah semua contoh dari general opinion. Oke, next. Nah, apakah kamu tahu? Did you know? Opinion can be agree or disagree. As long as you have a reason for it. Seperti Ibu katakan di awal, harus ada alasan yang jelas yang mendukung opini kamu. Biar opininya lebih berbobot, tidak asal bunyi. Ya. Nah, ketika kita menyetujui opini, agreeing with an opinion, menyetujui sebuah opini, itu biasanya disertai dengan alasan. Kenapa kamu setuju dan kenapa kamu tidak setuju? Kalau di sini ada contoh untuk menyetujui, kata-katanya paling simple, of course. Do you agree? Bla 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 bla. Of course, I agree. Gitu. Oh, ada this is absolutely right. Nah, ini benar banget nih, gitu artinya. Atau juga ada yang lebih formalnya, I agree with this opinion. Atau I couldn't agree more. Itu sarkastik ya, I couldn't agree more itu maksudnya. Jadi udah deh, ini udah setuju banget, udah nggak bisa ngerti yang lebih lagi. Pokoknya ini aku udah setuju banget. Nah itu hiperbolanya lah. Lalu ada yang juga versi formal dan panjang. I agree with what you are saying, but have you ever bla bla bla. Nah itu untuk dikembangkan lagi dengan argumen selanjutnya. Kalau misalnya mau singkat, padat, jelas, menyetujui sesuatu, that's a good point. Gitu. Atau I think so too. Sering kan dengan I think so atau I don't think so. Itu yang simpelnya. Oke, kalau ini menyetujui atau agreeing with an opinion. Next we have disagreeing with an opinion. Ketika kita tidak setuju dengan sesuatu. Nah ini lebih banyak pilihannya untuk menimbulkan perdebatan. I do not believe that. Itu paling simple. I don't agree with you. Itu juga paling simple. I disagree with you. Itu simple. I think you are wrong. Itu simple. Nah, kalau kalian sedang dalam debat dan ingin menyatakan ketidaksetujuan dengan cara yang halus dan sopan, nah ini lebih bagus. Misalnya gini, I can say I agree with this and here is why. Here is why itu inilah kenapa, lalu kalian sertakan alasannya. I am not convinced that, saya tidak yakin bahwa bla 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 bla. Nah itu kan lebih formal, lebih sopan dan lebih enak aja. Jadi ini adalah contoh tidak setujunya. And next, Ibu mau kasih tahu bahwa kalau opini itu biasanya pakai kata kerjanya itu lagi. Yang biasa sering dipakai adalah doubt, think, feel, believe, and assume. Ini artinya kalau ditranslate dalam konteks beropini sama menurut saya atau saya rasa, saya pikir, dan lain-lain sama gitu ya.
Tapi kata-kata yang sering dipakai dalam bahasa Inggrisnya adalah ini. Oke, agreeing or disagreeing with an opinion. I give you an example. 3 actually, not 1. The first one, everyone should wear face mask anytime while coronavirus is still exists. Ini adalah opini seseorang. Agreeing. I totally agree that face mask should be worn anytime because we can't know who is infected. Totally agree. Okay, and now disagreeing. I am sorry that I disagree. In my opinion, washing hands regularly is enough. Sorry nih, saya tidak setuju. Karena kalau menurut saya itu face mask nggak perlu. Dengan cuci tangan secara rutin juga cukup. Nah, itu ya orang yang tidak setuju dan alasan dia. Oke, contoh kedua. Bullying is common in most schools nowadays. Jadi bullying itu sekarang udah sering terjadi di beberapa sekolah atau di kebanyakan sekolah. Kata orang yang setuju, I couldn't agree more. That's a big problem in school. Ya, bener banget. Itu adalah masalah yang sangat besar yang dihadapi di sekolah. Nah, ada lagi orang yang tidak setuju. I think it would be wrong to generalize school that way. Generalize itu adalah mengeneralisasikan atau memukul rata satu kasus terhadap semua hal. Contohnya di sini adalah bullying. Padahal tidak semua sekolah ada bullying. Ini kata orang yang tidak setuju. Okay, the last one. Harry Potter series is better than Twilight series. Yes, this is absolutely right. Harry Potter has much better and well-developed storyline. Jadi katanya ceritanya lebih bagus. Nah, kata orang yang tidak setuju, in my opinion, that's not the same thing at all. Because both have different plots. Katanya, nggak setuju nih. Kalau menurut aku, Twilight sama Harry Potter itu nggak sama. Mereka sangat beda dari segi plotnya juga. Jadi tidak bisa dibandingkan. Itulah contohnya. And today's task, give me your opinion about the government should take risks by allowing school to open in the new normal era. Jadi, Ibu menyatakan satu opini nih. Tolong kalian berikan opini kalian lagi dan juga setuju atau tidak setuju gitu ya. Dan opini kalian atau alasannya. Pemerintah harus mengambil resiko walaupun sangat besar dengan membuka sekolah di situasi new normal ini. Gitu. Itu adalah opini dari Ibu atau opini yang diberikan kepada kalian. Kalian harus merespon itu dengan opini kalian, dengan kalian setuju atau tidak setuju dan juga alasannya. Nah, kerjakannya di mana? Submit your work atau kumpulkan tugas kalian to Google Classroom. Google Classroom kelas MO dari 1 sampai 5 tidak berubah. Ibu hanya merubah angkanya. So, your class is still there if you don't enroll it. Jadi kalau kamu nggak keluar dari kelas itu, kelasnya masih tetap itu, nggak usah masuk lagi. Dan untuk yang ketinggalan, silahkan masuk sekarang. Dan kalian tinggal komen atau tinggal submit di posan yang ini. Give me your opinion about. Nah, ini tinggal diklik aja di classroom masing-masing. Lalu di kolom jawabannya diisi saja langsung di situ. Opini kalian, agree or disagree, and your reason. Sesuka kalian in your English. Mau full English, it's okay. Mau half and half, it's okay too. And if you practice hard, boleh pakai kata yang ada bahasa Indonesianya ketika kalian tidak benar-benar tidak tahu. Tapi diusahakan full English, oke? Okay? Kalau salah benar gimana nanti? Pokoknya Ibu mau lihat opini kalian, disagree or agree, and what is your reason in full English. Okay, thank you for your attention this meeting and see you on next meeting. Okay, that's it. The material for today, opinion. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Do you understand? Do you have something in mind to ask me? Just chat me on the WhatsApp group or on my personal number yang sudah kalian punya.
Jadi materi tadi itu adalah pemaparan sedikit tentang opini. Nah, jika kalian ada yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan WA atau diskusikan di grup angkatan, gitu ya. Lalu tadi Ibu sudah memberikan tugas, jangan lupa dikerjakan tugasnya di Google Classroom. Dan Google Classroom yang belum masuk itu silahkan masuk. Tadi di PowerPoint sudah disertakan kode-kodenya. Dan juga untuk yang sudah join itu tidak usah join lagi karena Ibu hanya mengganti namanya dari kelas 10 menjadi kelas 11. Jadi kelasnya masih sama. Untuk yang belum bergabung, silahkan bergabung. Oke? Oke, last but not least, Ibu hanya ingin bicarakan bahwa tolong kalian berusaha sebaik mungkin dalam pembelajaran online ini karena kita semua juga berusaha. Orang tua, guru, dan sebagai siswa kalian juga harus berusaha untuk bisa dalam online learning ini. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi semua bersama-sama. Kalian kalau bisa menghadapi ini berarti kalian hebat. Okay, that's for today video. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.